Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami Babe Mauti. Kali ini Babe Mauti akan menjelaskan tentang contoh ya. Ini contoh ujian online. Nah, jadi ujian online itu nanti seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini ya. Ada UO, ada unduh-unggah atau BCU ya. Nanti kalau yang ini untuk yang menulis ini yang untuk yang skema UO-nya. Oke. Untuk yang pakai pilihan ganda nanti bisa pilih di sini. Nah, yang unggah BCU bisa tulis di sini diunggah di sini ya. Oke. Terus seperti ini tampilannya. Nanti di sini ini sandi peserta ujian ya. Di sini adalah sandi peserta ujian. Sandi peserta ujian itu bisa kakak-kakak cari di KTPU, yaitu KTPU itu bisa dilihat di websitenya itu ya, admisi ya. Websitenya admisi, nanti di situ KTPU-nya ada sandinya untuk isi di sini. Sandi peserta ujian lah. Sandi petugasnya itu bisa kakak isi dengan biasanya SUO gitu ya, SUO gitu ya, atau nanti dikasih sandi sama petugasnya yang jaga. Nanti petugasnya yang jaga itu apa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini skemanya ya, skema yang sudah pernah dialami ya, sudah pernah saya alami ya. Nanti kalau ada skema lain, ada contoh lain, atau pernah hal lain yang pernah dialami, bisa diisi di kolom komentar ya. Kita saling mengisi, menambahi dan memperbaiki ya. Karena ini sesuai dengan pengalaman beberapa tim kami gitu ya. Oke, jadi soal itu antara 30 sampai 60, ada yang 30, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 55, ada yang 60 ya. Nah, nanti kalau ada jumlah soal lain bisa diisi di kolom komentar. Seperti itu ya. Jadi soalnya itu antara 30 dan 60. 60 soal. Gitu ya. Oke, 2. Pilihan ganda terdiri dari 4 pilihan jawaban ya, A, B, C, D. Jadi nggak sampai E ya. Nggak tahu kalau ada yang sampai E, nggak tahu juga ya. Pilihan gandanya itu terdiri dari 4 pilihan jawaban A, B, C, D gitu ya. Jadi kita disodorkan 4 pilihan jawaban ya. Skema lain yaitu ada 3 jawaban ya, ada 3 jawaban. Kita awalnya dikasih jawaban ya, soal 3 jawaban ini untuk soal 1 sampai dengan 20 gitu ya. Contoh 1 sampai 5 atau 20 sampai 25 gitu ya. Nah, ada 3 jawaban. Jika benar 1 dan 2 pilihannya A, jika benar 1 dan 3 pilihannya B, jika benar 2 dan 3 pilihannya C, jika benar semua pilihannya D. Jadi nanti tiga jawaban itu nanti dicocokkan. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ya. Oke, kalau memang benar 2 dan 3 pilihannya C gitu ya. Oke. Ini kadang-kadang menjebak ya. Kakak-kakak semua karena hampir sama gitu ya. Kalau di pilihan ganda yang Abesian tadi yang awal-awal itu mungkin kita bisa tidak terkecoh gitu ya. Kalau yang ini mungkin agak terkecoh gitu ya, karena jawabannya hampir sama gitu. Oke. Selanjutnya yaitu kakak semua, ini perlu dipelajari ya, mungkin dihafal ya. Nama penemu, pencipta, pembuat ciptaan ya, pembuat ciptaan. Nama penemu siapa semua, atau pencipta, atau yang membuat ya, yang membuat undang-undang, atau yang menciptakan, menemukan sesuatu gitu ya. Misalkan kakak-kakak ilmu ekonomi yang menciptakan rumus A gitu mungkin ya, itu siapa, itu sama kakak-kakak hafalkan ya. Seperti hukum, penemuan dan lain-lain yang sering keluar, itu kakak-kakak coba dihafalkan, karena hampir semua itu muncul ya,
nama-namanya itu nama-nama yang ada di bahan ajar itu kakak-kakak coba pelajari dan coba ingat-ingat. Yang menemukan A itu siapa mungkin ya, namanya siapa, itu diingat-ingat ya. Kadang-kadang sering keluar gitu ya nama-namanya. Oke, kalau hukum juga seperti itu, yang hukum contoh pasal apa, pasal berapa itu juga sering muncul. Jadi kakak-kakak semua bisa dihafalkan atau diingat-ingat atau dipahami ya. Misalkan Adam Smith ini untuk apa, menciptakan apa, menemukan apa, terus dia bagaimana, itu mungkin nanti setelah membaca bahan ajar, jadi kakak-kakak semua bisa paham dan ingat gitu ya. Terus selanjutnya, oke, soal sering muncul dari soal tuton dan bahan ajar. Jadi kakak-kakak kalau melajari UU atau UTM ya, UU atau UTM itu kakak-kakak bisa lihat soal di tuton ya, soal-soal pilihan ganda, soal-soal kuis itu ya, soal-soal kuis itu kakak-kakak pelajari itu hampir sebagian besar muncul di soalnya, soal U atau soal UTM ya. Terus habis itu di bahan ajar itu kan ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu kakak-kakak semua pelajari. Di situ bisa dilihat soalnya ya, soalnya bisa dilihat dan dipelajari. Hampir sebagian besar memang masuk di soal ini. Jadi untuk soal yang di luar bahan ajar dan soal tuton itu minim sekali, hampir jarang ditemui atau jarang jarang masuk di soal UU gitu ya, di soal UU atau soal UTM. Oke, selanjutnya yaitu nanti jawaban yang benar akan muncul di akhir ya. Jawaban yang benar akan muncul dari berapa soal yang benar berapa. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, dari 24 soal, informasi perolehan jumlah jawaban benar 24 dari 40 soal ya. Jadi apakah nanti nilainya itu rata gitu ya. Satu soal contoh, kalau 50 soal kan berarti satu soal itu dapat 2. Kalau 40 soal kan 2,5. Apakah seperti itu, ataukah nanti yang bobotnya sulit itu dapat nilai semua, contoh soalnya yang sulit dapat 5, yang mudah dapat 2 atau 1 gitu ya. Itu tidak tahu ya. Yang tahu hanyalah UT gitu ya, karena kita tidak bisa lihat penjabarannya itu nilainya berapa gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, itu aja sedikit pengetahuan tentang UU. Semoga ini membantu kakak-kakak semua dalam mengobati penasarannya ya. Oke, UU itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Semangat berbagi ilmu.